Pemirsa, Rektor nonaktif Universitas Pancasila berinisial ETH telah diperiksa terkait kasus dugaan pelecehan seksual di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Sang rektor menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 2 jam dengan kapasitasnya sebagai saksi terlapor. Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya memanggil Rektor nonaktif Universitas Pancasila ETH terkait kasus dugaan pelecehan seksual terhadap 2 pegawainya. Proses pemeriksaan berlangsung selama 2 jam, mulai pukul 10 pagi hingga pukul 12 Kamis siang. ETH diperiksa kapasitasnya masih sebagai saksi terlapor. Tuduhan-tuduhan yang dilayangkan dari pihak korban gimana? Enggak, nanti saya sudah ditunggu. Tuduhan-tuduhan tersebut mengaku nggak pernah ada. Oh enggak dong, itu enggak dong. Enggak dong. Yang kabarnya korban dipegang area sensitifnya terus dicium sama itu enggak? Enggak lah. Hingga jam 12 terlapor telah hadir di Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk dilakukan pengambilan keterangan atas laporan saudari RZ. Seorang remaja di bawah umur menjadi begal payudara karena sering nonton film porno dari HP milik ibunya. Ya, korbannya seorang mahasiswi perguruan tinggi negeri. Ironisnya, aksi asusila itu dilakukan tak jauh dari rumahnya. Seorang remaja berusia 14 tahun terekam kamera pengawas saat melecehkan mahasiswi perguruan tinggi negeri di kawasan Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah. Pelaku mendatangi korban di depan sebuah rumah indekos. Tiba-tiba, pelaku berusaha memeluk dan memegang bagian sensitif korban, berteriak minta tolong. Pelaku ternyata tetangga korban sendiri yang masih berusia 14 tahun. Saat diperiksa polisi, ia mengaku sering nonton film porno menggunakan telepon genggam ibunya. Dari petugas di masa tersebut akhirnya bisa menggali kesimpulan bahwa si A ini tinggalnya di sini gitu. Motifnya ya bukan sementara ya, bahasanya dia menyampaikan selama dia tinggal di Gunung Pati, di Ponpes, sekarang itu dia sumur jurang itu melakukan aktivitas untuk kontak dengan alat komunikasi hanya pada saat pulang. Hingga saat ini, pelaku masih diperiksa polisi dengan pendampingan tim khusus untuk memastikan psikologi anak tersebut. Atas perbuatannya, anak berhadapan dengan hukum tersebut terancam hukuman maksimal 2 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, Anyus melaporkan. Pemirsa, pembuat video viral aliran sesat yang memperbolehkan tukar pasangan dengan syarat suka sama suka dijemput paksa jajaran kepolisian di Reskrimsus Polda Jawa Timur. Ya, pelaku adalah Samsudin atau terkenal dengan nama Gus Samsudin, di mana pelaku dikeler di Polda Jawa Timur dan menjalani pemeriksaan lebih dalam oleh kepolisian. Inilah Gus S, pembuat konten video viral aliran sesat yang memperbolehkan pasangan suami istri bertukar pasangan. Polisi melakukan penjemputan paksa di padepokannya, kawasan Blitar, Jawa Timur, karena khawatir akan kabur. Polisi melakukan pendalaman terkait motif pembuatan video aliran sesat tersebut. Selain Gus S, polisi juga memeriksa sejumlah saksi lainnya, diantaranya perekam dan beberapa orang yang ada di dalam video aliran sesat tersebut. Dan yang bersangkutan bicaranya pelin-pelan terkait dengan lokasi pembuatan konten. Dikhawatirkan akan melarikan diri dan menghambat penyidikan sehingga dilakukan upaya penjemputan oleh penyidik di Reskrimsus Polda Jawa Timur. Video majelis taklim yang memperbolehkan jemaahnya bertukar pasangan juga menuai kecaman dari Majelis Ulama Indonesia. MUI menilai konten ini sudah mengarah pada pelecehan agama. Pihak MUI juga menegaskan jika perbuatan bertukar pasangan bagi suami istri haram hukumnya menurut syariat Islam. Sebelumnya viral video aliran sesat yang memperbolehkan jemaah untuk bertukar pasangan dengan syarat suka sama suka. Video ini sangat meresahkan masyarakat. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan melaporkan. Sejumlah pegawai kantoran di kawasan Legend Suprapto Cempaka Putih, Jakarta Pusat terpaksa harus menumpang perahu rakitan demi bisa menuju ke tempat bekerja. Ya, upaya itu ditempuh agar mereka tak terjebak di tengah tingginya banjir yang merendam di kawasan tersebut.
Hingga Kamis siang, banjir setinggi 50 cm masih merendam ruas jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tak hanya menghambat arus lalu lintas, tingginya banjir membuat para pegawai kantoran yang hendak bekerja kebingungan. Mereka terpaksa harus naik perahu rakitan yang disediakan petugas UPK Badan Air demi bisa masuk kantor. Perahu rakitan ini sengaja disiapkan petugas demi membantu para pekerja hingga warga yang hendak beraktivitas di tengah tingginya banjir. Mereka pun merasa terbantu dengan adanya perahu rakitan yang disiapkan petugas. Ini dengan adanya perahu ini sama petugas merasa terbantu nggak gitu? Sangat terbantu. Sangat terbantu ya. Oke. Gimana harapannya biar nggak banjir lagi, Mas? Ya, pastinya ada pencegahan ya, jangan sampai banjir lagi ke depannya. Upaya yang dilakukan oleh petugas PPSU di belakang ini seperti apa, Pak Lurah? Bisa jelaskan, Pak Lurah? Iya, mereka saat ini lebih banyak membantu pejalan kaki, juga mengarahkan pengendara motor karena memang air ini tidak bisa mengalir saat ini ya, tidak bisa mengalir. Tapi kita juga memantau pompa-pompa dari SDA memang saat ini masih menyala semua, yang di Cempaka Mas, di Cempaka Putih Tengah. Banjir disebabkan luapan kali Utan Kayu. Aliran kali meluap usai ibu kota diguyur hujan deras sejak Rabu malam. Sebanyak 3 rumah pompa disiagakan agar banjir dapat segera surut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainus melaporkan. Sementara pemirsa, Jalan Raya Hibrida Kelapa Gading Jakarta Utara terendam banjir hingga setinggi 50 cm. Sejumlah warga yang akan melintasi jalan tersebut terpaksa harus menggunakan jasa delman dengan membayar Rp25.000 hingga Rp80.000 tergantung jauh dekatnya. Banjir yang menggenangi Jalan Raya Hibrida Kelapa Gading Jakarta Utara hingga Kamis sore masih tinggi, mencapai 40 cm hingga 50 cm. Meski kendaraan roda 4 sudah mulai melintasi genangan, namun tidak dengan warga yang berjalan kaki. Mereka pun terpaksa harus menggunakan jasa transportasi dadakan, yakni delman. Sejumlah warga yang melintasi banjir terpaksa harus mengeluarkan uang sebesar Rp25.000 hingga Rp80.000 untuk sekali menyeberang dengan menggunakan jasa delman. Menurut warga, adanya delman ini sangat membantu. Namun harga yang ditawarkan sekali jalan dengan jarak pendek sangat mahal. Dari butik nggak bisa jalan dalam. Dalam Ibu ya? 1 tukel lebih. Oke. Bayar berapa tadi Bu naik delman Bu? Tadi dia maunya Rp60.000, kita tawarin tadi minta tolong di Rp25. Gantung jaraknya. Gantung jaraknya. Berapa tadi untuk nyembangin orang banjir Pak? Kadang ya 50, 80. Tadi berapa? 80. Itu dari mana ke mana Bang? Dari sini. Dari mana? Gading Kirana. Gading Kirana, oke. Banyak Bang tapi Bang? Ya banyak. Banjir di Jalan Raya Hibrida Kelapa Gading Jakarta Utara ini diakibatkan curah hujan yang deras dan lama, ditambah buruknya sistem drainase. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainus melaporkan. 3 desa dan 6 dusun di lereng Gunung Merbabu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terendam air akibat banjir bandang yang melanda kawasan tersebut. Petugas BPBD Kabupaten Semarang bersama warga desa langsung berupaya mengurai material tanah, berbatuan dan juga ranting yang menyumbat saluran air agar tidak semakin menggenangi jalan. Hujan deras yang mengguyur Gunung Merbabu pada Rabu sore mengakibatkan terjadinya banjir bandang. Kondisi Gunung Merbabu yang gundul akibat kebakaran hutan beberapa waktu lalu membuat air turun ke lereng gunung dengan volume yang cukup besar. Selain menggenangi ruas jalan permukiman warga, banjir juga merendam 3 desa dan 6 dusun di lereng Gunung Merbabu di Kecamatan Getasan. Untuk mencegah banjir agar tidak tinggi lagi, petugas BPBD Kabupaten Semarang bersama warga langsung berupaya mengurai material tanah, bebatuan, dan ranting yang menyumbat saluran air. Terkait dengan jembatan yang putus. Dan besok pagi kita akan datangkan ekskavator untuk mengurai jembatan yang tersumbat seperti di Desa Taji ini. Kemudian ada longsor juga di daerah Gedong yang hari ini kita asesmen di sana dan kita lakukan penanganan sementara. Banjir bandang di kawasan lereng Gunung Merbabu, Kecamatan Getasan, sudah terjadi 2 kali dalam kurun waktu 4 bulan.
Banjir bandang disebabkan dampak kebakaran hutan yang terjadi pada Oktober tahun 2023 lalu. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, Ayus, laporkan. Pemirsa, akibat hujan deras sebabkan jarak pandang terbatas, sebuah mobil minibus terperosok ke Kali Kapuk Metro Cengkareng, Jakarta Barat. Meski tak ada korban jiwa, evakuasi mobil ini berlangsung dramatis. Sebuah mobil minibus ini terperosok di Kali Kapuk Metro Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis siang. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan ini langsung menuju lokasi dan melakukan evakuasi. Proses evakuasi berlangsung selama 2 jam. Diduga mobil minibus ini terperosok ke kali akibat hujan deras yang menyebabkan jarak pandang terbatas. Awal hujan deras dan gelap, jadi menghilangkan daya pandang supir. Jadi ketika menikung, supir tidak melihat karena gelap, air terpleset, tergelincir karena memang tidak ada pembatas itu. Jadi mobil air cukup dan ya Allah, alhamdulillah untuk penghuninya selamat. Beruntung tak ada korban dalam insiden ini. Mobil kemudian dievakuasi menggunakan mobil derek Dinas Perhubungan dan dibawa ke kantor unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews laporkan. Pemirsa, saat harga beras mahal, pria di Ponorogo, Jawa Timur memberi mahar 2 karung beras kepada calon istrinya. Ya, sang pria ini mengaku mahar unik ini sebagai pengingat pernikahan mereka bersama dengan harga beras yang saat ini sangat mahal. Inilah prosesi akad nikah Irwan Sokip dan Ikrimah Zakiyah di Desa Grogol, Kecamatan Sawo, Ponorogo, Kamis pagi. Saat akad nikah yang disampaikan dalam bahasa Arab, Sokip menyerahkan beras 50 kg sebagai mahar, juga emas, uang tunai, dan seperangkat alat sholat. Prosesi akad nikah pun berlangsung hikmat dan lancar. Usai akad nikah, keduanya langsung menuju pelaminan. Sebagai hiasan, 2 karung beras seberat 50 kg diletakkan di depan pelaminan. Sang pria mengaku mahar unik ini sebagai pengingat pernikahan mereka bersama dengan harga beras yang sangat mahal. Karena ini harga beras lagi melonjak dan harganya itu tinggi, maka dari itu kami berinisiatif menggunakan mahar beras, dan dari pihak perempuan pun mensetujui apa yang saya berikan. Kalau dari sisi agama Islam untuk mahar berupa bahan pokok, misalnya beras, kemudian ada bahan pokok yang lain itu tidak ada masalah. Terutama yang hari-hari ini memang kan harganya yang lumayan mahal itu, maka tentu sangat dibutuhkan dan bermanfaat. Usai akad nikah, acara lanjutkan dengan pesta pernikahan dan perayaan lainnya. Nanti berharap mereka menjadi pasangan yang bahagia hingga akhir hayatnya. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial video WNA yang dikawal polisi lalu lintas. Dalam video tersebut, turis asing itu mengaku telah menyewa polisi tersebut senilai $100. Video seorang turis asing dikawal anggota polisi lalu lintas di Bali viral di media sosial. Dalam video yang diunggah akun Instagram @JustinRosli pada 30 Januari lalu ini memperlihatkan anggota kepolisian saat mengawal turis asing dengan menggunakan moge. Bahkan ia mengaku menyewa polisi tersebut sebesar $100 atau sekitar Rp1.560.000 untuk mengantarnya sampai ke tempat tujuan. Menurut polisi, kejadian ini terjadi pada perhelatan G20 di kawasan Gianyar, Bali. Polisi yang menerima uang sewa patwal tersebut juga telah diberikan sanksi. Peristiwa itu pernah terjadi sekitar 2 tahun yang lalu, atau pada saat ada kegiatan G20 di Bali. Pimpinannya di mana yang bersangkutan telah dimutasi menjadi anggota Pospol atau Pol Subsektor di Ubud, yang sebelumnya adalah anggota Satlantas Polres Gianyar. Menurut polisi, turis asing ini dinilai memiliki niat tidak baik. Ia diduga ingin melecehkan anggota polisi dengan mengunggah video lama tersebut. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari melaporkan.
Pemirsa, 3 bayi di Sidoarjo, Jawa Timur lahir normal dan sehat di tahun kabisat 29 Februari 2024. Sementara di kota Parepare, Sulawesi Selatan, ada 5 bayi yang juga akan ulang tahun 4 tahun sekali. Tiga bayi lahir normal dan sehat di Rumah Sakit Umum Jasem Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, tepat tanggal 29 Februari 2024. Kelahirannya menjadi istimewa karena 29 Februari hanya muncul setiap 4 tahun sekali atau tahun kabisat. Salah satu bayi adalah buah hati pasangan Yoga Dwi Anggara Putra dan Dini Dian Pertiwi. Mereka tak menyangka kalau sang jabang bayi akan lahir tepat di tanggal istimewa. Berjalan lancar ini. Anak mulai kerja. Anak masuk rumah sakitnya jam berapa, Mas? Jam 1 masuk. Jam 1 kemarin. Ya, tadi jam 1 siang tadi. Normal, sesar? Normal. Anak berapa, Mas? Anak ketiga. Sementara itu di Parepare di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau, Kota Parepare, ada 5 bayi yang lahir di tanggal kabisat. 1 bayi lahir secara normal, sementara 4 bayi lainnya lahir dengan cara operasi sesar dengan indikasi medis. Kelahiran sang buah hati di tanggal yang istimewa ini tentu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi para orang tua. Mereka berharap anak mereka kelak menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Tim Liputan iNews melaporkan. Mengganggu warga yang lewat sarang tawon Vespa di Stasiun Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dievakuasi oleh petugas damkar. Evakuasi berlangsung dramatis karena sarang tawon berada sangat dekat dengan kabel listrik. Tanpa alat pelindung diri, petugas pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi sebuah sarang tawon yang menempel di atas tiang listrik di kawasan Stasiun Cibadak, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas damkar sempat mengalami kesulitan lantaran sarang tawon yang berukuran besar itu berada tepat di atas kabel listrik. Petugas pun harus ekstra hati-hati agar tidak tersengat listrik. Dengan menggunakan pembasmi serangga dan karung, sarang tawon pun akhirnya berhasil dievakuasi. Sarang tawon ini dievakuasi lantaran dikhawatirkan mengganggu warga ataupun penumpang kereta api yang ada di stasiun. Penanganan untuk malam hari dikarenakan satu, pada malam hari aktivitas warga sudah mulai berkurang. Yang kedua, tawon sendiri sudah berada di dalam sarang tersebut sehingga resiko daripada dampak penanganan kami itu lebih kecil. Sarang tawon tersebut selanjutnya dibawa ke Mako Damkar untuk dimusnahkan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, Kevin dan juga pemirsa, musim panen durian telah tiba. Nah, jika biasanya satu pohon durian ini memiliki cita rasa dan jenis yang sama, berbeda dengan yang ada di Banjarnegara, Jawa Tengah. Satu pohon durian mampu menghasilkan 15 jenis rasa durian yang semuanya berbeda dan semuanya lezat dan enak. Ya, benar sekali Angel dan pemirsa, yang lebih mengesankan lagi, pohon durian ini telah berusia 60 tahun. Penasaran? Berikut liputannya. Sekilas, pohon durian besar ini tak berbeda dengan pohon durian pada umumnya. Namun siapa sangka pohon durian di Dusun Siwuru, Desa Gembongan, Banjarnegara, Jawa Tengah ini dalam satu pohon mampu menghasilkan 15 jenis durian dan rasa yang berbeda. Pohon durian dengan usia lebih dari 60 tahun, berdiameter lebih dari 2 meter ini menggunakan teknik top walking atau penyambungan batang di bagian atas pohon. Kelompok tani di desa ini pun tengah mengembangkan teknik ini yang diaplikasikan pada pohon durian yang sudah besar dan tua. Karena pohonnya yang cukup tinggi, pemanenan dilakukan dengan cara pengerekan tali. Pohon ini pun menghasilkan buah dengan rasa lokal seperti simimang, duri hitam, bawor, musangking hingga durian unggulan lainnya. Rasa durian yang cukup legit, manis, dan juga creamy, bahkan ada juga yang mengandung rasa seperti susu dan roti.
Ini durian Mustangking yang baru turun dari pohonnya. Rasanya gimana? Rasanya enak banget, Mas. Enak ya, masih fresh ya. Enak banget. Ada pahit-pahitnya atau enggak? Ada enggak? Manis semua. Kita panen terbanyak itu dalam satu pohon itu dapat menghasilkan sekitar 80 juta. Oh, 80 juta ya. Oke. Dan ini modelnya top working ya di Top working semua. Karena ini adalah pohon dengan kualitas buah awalnya itu kurang bagus. Satu pohon itu memang tidak layak lah. Dusun Siwer pun menjadi sentra penghasil durian unggulan di Banjarnegara, Jawa Tengah. Harga yang dipatok dari pohon ini mulai dari Rp100.000 per durian lokal hingga Rp300.000 per kilogram untuk jenis durian impor. Nah, bagi Anda pecinta durian, Anda wajib nih mencoba dan membuktikan durian dari satu pohon yang memiliki 15 rasa lezat di Banjarnegara ini. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, Ainis melaporkan. Ya, Angel dan pemirsa, selain durian, ini mungkin bagi Anda yang pecinta seafood, ada sebuah warung seafood di Bekasi, Jawa Barat yang menyediakan berbagai pilihan menu hidangan laut yang lezat dan tentunya murah. Ya, menariknya Kevin dan juga pemirsa, warung seafood ini juga menyajikan aneka hidangan ikan laut yang lezat dengan porsi yang cukup banyak. Berada di Cikarang Timur, Bekasi, Jawa Barat, warung seafood ini menyajikan aneka hidangan laut yang lezat dengan porsi yang cukup banyak. Nah, salah satunya menu andalannya adalah seafood tumpah saus muara. Pertama, untuk menghilangkan bau amis, beberapa ikan laut segar ini dikukus dengan rempah-rempah. Selanjutnya, seafood yang sudah matang dicampur dengan saus spesial muara yang siap menggoyang lidah. Seafood diaduk hingga sausnya merata dan meresap. Yeay, makanan sudah datang nih. Sesuai nama warungnya, seafood disajikan tumpah di atas meja tanpa wadah. Ada 7 jenis kerang, kepiting, cumi, gurita, udang disajikan dalam seafood tumpah ini. Kalau soal pedas, kita bisa memilih nih levelnya sesuai dengan kemampuan lidah. Untuk hidangan ini, tersedia menu paket loh untuk dimakan beramai-ramai, mulai dari 3 orang hingga 8 orang. Seafood tumpah saus muara, kematangannya tuh pas, empuk gitu, masih juicy, seger gitu seafoodnya. Iya, menurut aku sih ramah banget ya di kantong. Ya, makanannya juga enak, dari segi pedasnya juga pas. Ya, rekomen banget deh. Di sini pengunjung bisa mencoba aneka seafood lainnya seperti ikan bakar beragam sambal dan bagar kerang, rendang kerang khas Bengkulu. Setiap harinya, warung seafood ini bisa menghabiskan 30 kg ikan laut. Nggak pakai saus sambal yang dibungkus, karena memang sausnya kami buat dari saus tomat dan cabainya memang kami ungkep dulu, baru kami blender sama kami oseng. Dan ada juga menu khasnya Bengkulu, yaitu bagar kerang, kerang hijau yang saya oseng dan memang pakai bumbu-bumbu Bengkulu semua. Nah, untuk harga paket seafood tumpah, Anda bisa merogoh kocek mulai dari Rp99.000 untuk bertiga dan Rp299.000 untuk berdelapan. Nah, dagingnya ini tuh lembut, terus juicy banget. Nah, porsinya banyak ini nih cocok banget ya bagi keluarga untuk teman-teman menikmati kuliner ini. Soal harga, ramah di kantong. Dari Bekasi, Jawa Barat, Steviani Sirait, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Makan lagi. Pemirsa, Kemenparekraf menyerap aspirasi para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Gorontalo. Ya, mereka didorong untuk terus berkreasi dan berinovasi dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik domestik dan mancanegara. Lebih dari 20 komunitas lintas sektor di Gorontalo bertemu dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam kegiatan netas, yaitu nemuin komunitas di Rumah Marle, Kota Gorontalo. Anggota komunitas yang didominasi oleh para milenial ini menyampaikan harapan mereka agar infrastruktur di destinasi wisata ditingkatkan dan terhubung dengan pusat-pusat ekonomi.
Kita ingin mendengar langsung dari komunitas dan ada lebih dari 20 perwakilan komunitas dari lintas sektor, anak-anak muda, Gen Z, dan milenial, mulai dari peningkatan destinasi, juga bagaimana infrastruktur dibangun sehingga destinasi terhubung dengan pusat-pusat ekonomi. Dalam kunjungan ke Gorontalo, Sandiaga juga meluncurkan Karisma Event Nusantara dan Calendar of Event Gorontalo 2024 di Aula Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo. Sandi mendorong pariwisata dan ekonomi kreatif di Gorontalo untuk bergerak cepat bersama dan garap semua potensi agar ekonomi bertumbuh dan lapangan pekerjaan terbuka lebar. Dari Gorontalo, Faradila Alim, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah bangunan rumah dan sekolah di kawasan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ambruk akibat pergerakan tanah. Peristiwa itu terjadi setelah hujan deras yang mengguyur kawasan itu. Video amatir warga merekam saat bangunan sekolah dasar negeri SDN Babakan Talang di Desa Cibeduk, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat ambruk. Seluruh bangunan ruangan kelas akhirnya rata dengan tanah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun akibat peristiwa tersebut, aktivitas belajar terpaksa diliburkan. Peristiwa ambruknya bangunan diduga akibat adanya pergeseran tanah setelah sepekan kawasan ini diguyur hujan. Selain bangunan sekolah, pergeseran tanah juga membuat jalan amblas hingga tak bisa dilalui kendaraan. Sejumlah rumah warga juga rusak parah. Ada pergeseran tanah, ya. Pertama, bangunan yang terdampak itu sekolah, ya. Anak-anak dipindahkan ke MTS. Kemudian ada 2 rumah yang saat itu terdampak. Ternyata pergeseran tanah masih tetap aktif. Dari hasil investigasi sementara BPBD Bandung Barat, curah hujan yang mengguyur daerah perbukitan yang membuat kondisi tanah labil. Pergerakan tanah kini masih mengancam belasan rumah warga lainnya hingga warga dihimbau untuk selalu waspada dengan bencana susulan. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Nah, selanjutnya nih Angela pemirsa, informasi bagi teman-teman atau pemirsa yang masih mencari pekerjaan begitu ya. Di mana ada ribuan orang antusias pemirsa mengikuti job fair yang digelar di Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Puluhan perusahaan termasuk iNews Media Group berpartisipasi membuka lowongan kerja bagi para calon pencari kerja. Job for Career Indonesia menggelar acara bertajuk Indonesia Spektakuler Job Fair 2024 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 29 pagi. Job Fair di hari kedua ini melibatkan 63 perusahaan dan membuka sekitar ribuan lowongan kerja di berbagai bidang. Sebanyak 1.800 pelamar mengikuti rangkaian seleksi job fair yang didukung oleh iNews Media Group. Para kandidat reporter terlihat antusias menjajaki tes siaran langsung oleh iNews TV. Tujuannya itu adalah untuk menjembatani antara pencari kerja dan juga penyedia kerja. Sebenarnya lowongan kerja itu banyak, cuman kadang informasinya itu tidak sampai kepada para pencari kerja gitu. Dan di sini kita kumpulkan jadi satu, jadi pencari kerja mereka tinggal datang bisa melamar di banyak perusahaan. Ada 63 perusahaan. Untuk lowongan kerja, Pak? Nah, lowongan kerjanya sendiri itu hampir ribuan. Rasanya saya merasa beruntung sekali ini bisa datang ke sini walaupun tadi hujan deras ya, tapi tetap diterjang aja. Terus bisa ada kesempatan buat tes langsung jadi presenter, pegang mic-nya di depan kamera langsung, masuk TV tadi ya, walaupun belum masuk TV beneran. Ngerasa senang dan beruntung sekali bisa ikut acara ini. Bisa mendapatkan pengalaman baru dan pekerjaan, dan saya berharap bisa masuk ke bagian dari keluarga besar iNews TV. Dan ini mungkin menjadi pengalaman yang sangat mahal yang mungkin bisa saya seriusi, karena saya juga bekerja di bidang entertain di belakang layar. Saya sebagai penulis skenario. Para pelamar berharap bisa mendapatkan pekerjaan yang diminatinya di acara job fair. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Dede Rudi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Sejumlah jenis beras mulai dari medium hingga beras premium masih mengalami kenaikan cukup tinggi. Ya, akibatnya para konsumen ini mengurangi pembelian yang mengakibatkan penurunan omset penjualan hingga 30%.
Kenaikan harga beras di Pasar Tomang, Jakarta Barat terpantau masih tinggi. Seperti beras medium yang sering diminati masyarakat, harganya masih di kisaran Rp14.000 per kilogram, yang semula dijual dengan harga Rp9.000 per kilogram. Sementara beras premium berada di kisaran harga Rp18.000 dari harga semula Rp11.000 per kilogram. Kenaikan harga beras yang berlangsung hampir sebulan ini membuat konsumen mengurangi pembelian, sementara omset penjualan juga menurun hingga 30%. 17, 18 sekitar itu lah. 1 kilonya Pak? Iya. Itu dari kapan tuh Pak kenaikan harganya Pak? Ya bulan-bulan ini lah. Iya, tadinya kan Ibu mau 3 liter ya buat pagi sore. Sekarang bisa beli 2 liter dong. Para pedagang beras berharap pemerintah dapat segera melakukan normalisasi terhadap harga beras agar omset penjualan kembali meningkat dan masyarakat tidak terbebani tingginya harga beras. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, seorang superhero ikut antre demi beras gratis di Klaten, Jawa Tengah. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, warga yang mayoritas lansia dan ibu rumah tangga antri beras gratis di kantor kelurahan. Seorang warga desa Tambakan, Kecamatan Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah mengayuh sepeda ke lokasi pembagian beras gratis. Ia lalu antri bersama ratusan warga lainnya. Kostum superhero yang dikenakan menjadi hiburan warga lain yang sedang mengantri bantuan beras. Sarijo mengaku senang dapat memperoleh bantuan di tengah mahalnya harga beras di pasaran. Sebesar 10 kilogram. Yo, saya memakai kostum ini karena saya suka yang unik-unik begitu. Saya dulu pakai Spiderman, ada juga yang apa itu? Lupa, yang ini yang ketiga ini. Nih, masih ada 2 lagi di rumah gitu. Di Surabaya, Jawa Timur, ratusan warga yang mayoritas lansia dan ibu rumah tangga mendatangi kantor kelurahan. Warga datang sebelumnya telah didata dan diberikan undangan atau kupon untuk ditukar beras. Di lokasi ini, pihak kelurahan menyalurkan bantuan beras ke 1.233 warga penerima manfaat. Per kepala keluarga mendapatkan bantuan 10 kg beras bulog yang dibagikan secara gratis. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, program makan siang gratis rencananya bagi para siswa di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dengan anggaran Rp15.000 per orang. Ya, sebelum pelaksanaannya, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang. Simulasi program makan siang gratis digelar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten. Dalam simulasi, di SMP Negeri 2 Curug ini terdapat 4 macam menu yang disajikan kepada siswa, mulai dari nasi ayam, nasi semur telur, gado-gado, dan siomay. Siswa tampak menikmati menu makan siang gratis tersebut. Makanan berasal dari UMKM setempat. Setiap porsinya mengandung 550 hingga 600 kalori yang lengkap akan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah. Untuk anggaran program makan siang gratis ini, ditetapkan anggaran Rp15.000 di luar program susu gratis. Menurut aku sih program ini tuh baik banget buat anak sekolah SMP gitu, anak sekolah-sekolah di luar sana. Karena belum tentu ada yang ekonominya cukup, jadi sangat bagus. Bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Sementara itu, menu makan siang gratis nantinya diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah di bawah pengawasan Dinas Kesehatan dan ahli gizi. Setiap harinya, siswa akan dibagikan menu makan yang berbeda dengan gizi yang seimbang. Dari Tangerang, Disti Arifa, Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, akses jalan permukiman warga di Desa Nembol, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten ditutup dengan tumpukan batu besar. Tumpukan batu tersebut diduga blokade dari salah seorang calon legislatif kabupaten yang kesal karena suara yang ia dapati wilayah tersebut tak maksimal.
Video amatir memperlihatkan jalan pemukiman warga di Kampung Sandahiang, Desa Nembol, Kecamatan Mandalawangi, Pandeglang, Banten, tertutup tumpukan batu. Warga bersama Muspika Kecamatan Mandalawangi langsung menyingkirkan tumpukan batu agar mobilisasi warga tidak terhambat. Tumpukan batu besar yang sempat memutus akses warga ini juga dilakukan salah seorang calon legislatif kabupaten yang kecewa atas perolehan suaranya tidak sesuai yang diharapkan saat pemilu lalu. Ganggu ya, saya kemarin juga buat balik lagi karena nggak ada jalan lain gitu. Jadi ya gara-gara tumpukan batu itu balik lagi dan nggak jadi. Akibat tumpukan batu di jalan permukiman ini, warga sempat terganggu dan terpaksa memutar arah untuk beraktivitas. Camat Mandalawangi pun menegaskan jika hal serupa kembali terjadi maka pihak kecamatan akan menempuh jalur hukum. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru berstatus ASN di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan memalsukan identitas sebagai pensiunan saat mendaftar sebagai calon legislatif dalam pemilu 2024. Kini ia pun harus menjalani hukuman 1 tahun 2 bulan dan membayar denda 50 juta rupiah sesuai vonis yang ditetapkan Gakumdu. Calon anggota legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia Tanah Toraja, Sulawesi Selatan berinisial MLM ditetapkan jadi tersangka oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Tanah Toraja. Tersangka diketahui memalsukan identitas dari seorang ASN aktif menjadi pensiunan saat mendaftar sebagai caleg dalam pemilu 2024 lalu. Penelusuran tim Gakumdu menyebut tersangka terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 520 tentang dokumen palsu untuk menjadi caleg. Dan KTP, kemudian SK pensiunan yang seharusnya nanti pensiun pada bulan Januari 2024. Berarti masih terdaftar sebagai ASN? Iya. Sebelumnya tersangka mendatangi kantor Dukcapil dengan membawa surat pemberitahuan batas pensiun dari BKN untuk mengubah status di KTP dari ASN menjadi pensiunan. Putusan Pengadilan Negeri Makale pada 21 Februari 2024 pun menjatuhkan vonis dengan hukuman 1 tahun 2 bulan dan denda 50 juta rupiah kepada MLM. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI menetapkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas terbukti melanggar administrasi pemilu 2024. Ya, akan tetapi Bawaslu hanya memberikan sanksi teguran terhadap Ketua Umum Partai Amanat Nasional tersebut walaupun terbukti melanggar. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI menetapkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersalah melanggar administrasi pemilu 2024. Hal ini tertuang dalam sidang terbuka pembacaan putusan dugaan pelanggaran administrasi pemilu 2024. Ketua Umum Partai Amanat Nasional tersebut terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang cuti terkait pelaksanaan kampanye pada tanggal 23 Januari di Yahukimo, Papua, Pegunungan, dan 24 Januari 2024 di Makassar, Sulawesi Selatan. Kuasa hukum pelapor menyatakan tindakan Menteri Perdagangan yang mementingkan kampanye telah merugikan rakyat di tengah harga pangan yang melejit. Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu. 2. Memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari. Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran undang-undang pemilu dalam mengikuti kegiatan kampanyenya pada masa kampanye yang lalu. Nah, kan tadi dalam pertimbangan hukumnya hakim menyampaikan kan bahwasannya melanggar aturan dalam kampanye ini berbahaya kalau misalnya menteri ikut serta secara aktif.
Pemirsa, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia bersama Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras pemberian pangkat kehormatan oleh Presiden Joko Widodo kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Selain menambah luka para korban penculikan 1998, pemberian pangkat kehormatan tersebut juga dianggap telah mengkhianati reformasi. Presiden Joko Widodo resmi menyematkan kenaikan pangkat kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi Jenderal TNI. Pemberian pangkat kehormatan ini pun dikecam Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI dan Koalisi Masyarakat Sipil. Ketua YLBHI M. Isnur mengatakan pemberian pangkat kehormatan kepada Prabowo dinilai tidak tepat, mengingat Prabowo mempunyai rekam jejak berdarah selama berdinas di militer. Penyematan jenderal kehormatan itu juga mengkhianati reformasi, serta menambah dalam luka para korban dan keluarga korban penculikan reformasi 1998. YLBHI bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam pemberian jenderal kehormatan oleh Presiden Jokowi kepada Prabowo. Yang pertama, bahwa ini tentu sangat bertentangan dengan janji Pak Jokowi di Nawacita, di mana dia akan menuntaskan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu. Pemirsa, MNC Media bersama MNC Peduli menggandeng Palang Merah Indonesia Depok menggelar kegiatan donor darah di gedung MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta Barat. Donor darah yang rutin digelar 3 kali dalam setahun ini selalu mendapatkan respon yang positif dari para peserta. Ratusan karyawan MNC Group antusias ikuti donor darah yang digelar MNC Media bersama MNC Peduli di gedung MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta Barat. Bekerja sama dengan PMI Kota Depok, donor darah ini menjadi bentuk kepedulian karyawan MNC Group dalam membantu sesama yang membutuhkan darah. Sekarang udah jadi rutinitas, jadi enak. Harapannya semoga MNC terus bekerja sama PMI, jadi mempermudah seluruh karyawan untuk donor darah, untuk hidup sehat. Target dari peserta 350 paling terkumpul sekitar 250 kantong sampai 270-an kantong. Yang antusias untuk karyawan MNC ya dari tahun ke tahun atau dari biasa kita rutin per 3 bulan sekali itu luar biasa ya. Antusiasnya cukup tinggi, tiap bulannya tiap kegiatannya bertambah, minatnya selalu bertambah. MNC Media dan MNC Peduli rutin melaksanakan donor darah untuk memberikan manfaat bagi yang membutuhkan. Harapannya ini bisa diteruskan panjang karena tadi balik lagi manfaatnya cukup baik gitu ya bagi diri sendiri dan juga manfaatnya bagi orang lain, bagi yang membutuhkan. Jadi rasanya ini kegiatan ini sangat baik sekali. Kegiatan donor darah juga dilaksanakan untuk membantu memenuhi kebutuhan darah di Palang Merah Indonesia. Dari Jakarta, Anissa Septriani, Sutrisno iNews melaporkan. Ya, Kevin dan juga pemirsa, jelang Ramadan, Anda pasti akan mencari lokasi berbuka bersama yang nyaman dan syahdu dengan sajian menu masakan lengkap. Ya, benar sekali Angel, seperti di Sleman, Yogyakarta, ini ada Next Hotel Yogyakarta yang hadir menyajikan masakan Nusantara dan juga Western dengan konsep yang unik yaitu berbuka sambil beramal. Ramadan semakin dekat. Memilih lokasi berbuka yang nyaman dan syahdu dengan sajian menu lengkap, Next Hotel Yogyakarta di kawasan Sleman bisa menjadi pilihan. Menyajikan menu masakan Nusantara hingga Western, mulai dari tengkleng kambing, seafood saus padang, grill sosis skewer, hingga roasted chicken yang begitu lezat dan menggugah selera. Grand launching menu berbuka puasa kali ini menawarkan konsep yang cukup unik, mengusung konsep Bang Jamal alias buka bareng jajan sambil beramal, di mana 10% dari keuntungan akan langsung disumbangkan. Favoritnya aku lebih ke tengkleng kambingnya. Rasanya enak banget, terus bumbunya tuh nggak pelit ya. Soalnya biasanya kan kadang ada yang kuahnya tuh kurang kental, tapi Next Hotel tuh bikinnya tuh benar-benar kental banget, terus bumbunya nggak pelit, rempah-rempahnya kerasa banget. Untuk yang tradisionalnya, favoritnya di tengkleng luar biasa. Terus sup ayamnya juga kelihatan enak sekali. Untuk di sini ada tadi untuk Westernnya carbonaranya juga enak.
Jika Anda melakukan reservasi sebelum tanggal 8 Maret 2024, akan diberikan harga spesial Rp98.000 saja dari harga normal Rp120.000 per pax. Bisa langsung datang, terus kemudian bisa juga pesan melalui WhatsApp dulu untuk booking, misalnya perlu berapa meja untuk 10 orang, 20 orang, bisa pesan melalui WhatsApp dulu. Bagaimana Anda tertarik menikmati suasana Jogja saat berbuka puasa nanti sembari beramal? Dari Sleman, Yogyakarta, Anissa Rizkia Fadolikus Hendarto, iNews melaporkan.